Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami mahasiswa Stikes Pantirapi Yogyakarta. Saya Agustin Ibu Swastati dan 7 teman saya yaitu Alberta Esti Novianti, Aprilia Evi Susanti, Beta Gemiliana, Citra Dewi Simamora, Clara Puryanti, Christine Febrina, dan Luciani pada kesempatan ini akan menyampaikan edukasi kesehatan terkait dengan penyakit hipertensi. Dengan tujuan, kami harapkan masyarakat pengguna YouTube setelah melihat video kami dapat mengerti dan memahami apa itu hipertensi. Adapun yang akan kami sampaikan dalam hal ini, edukasi kami terdiri dari yang pertama, pengertian dan klasifikasi hipertensi. Apa itu penyebabnya? Tanda dan gejalanya hipertensi seperti apa, komplikasi yang mungkin terjadi, dan cara pencegahannya. Baik, besar harapan kami, semoga penonton merasakan manfaat edukasi kami. Selamat menonton. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Pada populasi lansia, hipertensi dapat diartikan sebagai tekanan darah sistolik 160 mm air raksa dan tekanan diastolik 90 mm air raksa. Menurut Yunus tahun 2016, hipertensi digolongkan menjadi 2, yaitu hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya dan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh suatu penyakit. Menurut WHO, tekanan darah normal yaitu bila tekanan sistolik kurang dari 140 dan tekanan diastolik kurang dari 90 mmHg. Untuk tekanan darah perbatasan yaitu bila tekanan sistolik antara 141 sampai 149 dan tekanan diastolik yaitu berkisar antara 90 sampai 94 mmHg. Untuk tekanan darah tinggi atau sering disebut dengan hipertensi yaitu bila tekanan sistolik lebih dari 160 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 95 mmHg. Berdasarkan dari variasi tingginya darah tinggi dibagi menjadi 2 yaitu hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Sedangkan untuk penyebab hipertensi itu tidak diketahui penyebabnya dan ada yang disebabkan oleh penyakit lain seperti gagal ginjal atau penyakit komorbid yang lain. Sedangkan untuk faktor risiko hipertensi ada 2 yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti umur, jenis kelamin, dan faktor genetik atau keturunan. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah seperti konsumsi garam berlebih, kegemukan, stres, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan kurang olahraga. Saya akan memberikan edukasi mengenai tanda dan gejala dari hipertensi. Gangguan yang muncul pada penderita hipertensi ini dianggap sebagai gangguan yang biasa. Penderita hipertensi merasa dirinya baik-baik saja dan merasa sehat, sehingga penderita hipertensi ini terlambat untuk mengetahui bahwa dirinya mengalami hipertensi. Tanda dan gejala dari hipertensi ini sangat bervariasi tergantung dari tingginya tekanan darah. Pada umumnya, tanda dan gejala dari penyakit hipertensi ini yaitu sakit kepala, mimisan, jantung berdebar-debar, sering buang air kecil pada malam hari, sulit bernafas, mudah lelah, kemudian wajah memerah, kemudian telinga berdenging, kemudian vertigo, kemudian pandangan kabur. Kemudian yang sering dirasakan oleh penderita hipertensi ini merasakan terasa berat di daerah tengkuk. Komplikasi dari penyakit hipertensi yaitu stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, kebutaan, dan kematian. Cara mencegah hipertensi. 1. Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. 2. Mengurangi asupan garam. Ketiga, mempertahankan berat badan yang ideal. 4. Mengurangi stres. Kelima, berhenti merokok. Keenam, periksa tekanan darah secara berkala. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sudah
video kami dapat bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai hipertensi dan cara pencegahan hipertensi. Jika video kami bermanfaat dan menarik, silahkan klik tombol like dan share. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti kami akan membalas pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jika Bapak Ibu memiliki waktu luang, kami mohon untuk mengisi form evaluasi melalui link yang sudah kami sematkan di kolom deskripsi. Terima kasih.